Halo anak-anak semua, pada pembelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari mengenai taksiran bilangan. Taksiran bilangan disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan lambang taksiran. Nah, mari sekarang kita menaksir bilangan cacah. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Taksiran bawah yaitu dilakukan dengan membulatkan semua suku yang ada di bawahnya. Kemudian, taksiran terbaik adalah dilakukan dengan cara membulatkan bilangan menurut aturan pembulatan. Jika angka kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Taksiran kesatuan terdekat. Nah, anak-anak, bila kalian ingin menaksir kesatuan terdekat dari suatu bilangan cacah, kalian perhatikan bilangannya. Nah, untuk menaksir kesatuan terdekat untuk bilangan berikut ini, kalian harus memperhatikan satu angka di belakang komanya. Untuk taksiran ke atas, maka semua dibulatkan ke atas. Baik itu angka berapapun dibulatkan ke atas. 5.368,5 ditaksir ke atas menjadi 5.369. Jadi angka 5 di belakang koma ini dibulatkan ke 1 ditambah ke 1 ke depan ya, di angka 8-nya, maka jadinya 5.369. Sedangkan taksiran bawahnya, berapapun angka di belakang koma ini itu dibulatkan ke bawah, sehingga angka 5 di belakang koma ini dihilangkan, jadinya 5.368. Sedangkan taksiran terbaik, dia menggunakan aturan-aturan penaksiran. Jadi, angka 5 ke atas, baik itu 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan ke atas, sedangkan angka 4, 3, 2, dan 1 dibulatkan ke bawah. Nah, karena di sini bilangannya satu angka di belakang komanya adalah 5, maka dia dibulatkan ke atas ya anak-anak. Jadinya 5.369. Untuk bilangan kedua 7.568,8. Taksiran ke atasnya 7.569. Taksiran bawahnya 7.568 dan taksiran terbaiknya yaitu 7.569. Ya, karena satu angka di belakang komanya adalah angka 8. Nah, angka di atas 5 maka dibulatkan ke atas menjadi 7.569. Kemudian 8.777,9. Taksiran atasnya menjadi 8.778. Taksiran bawahnya menjadi 8.777 dan taksiran terbaiknya ya 8.778, karena satu angka di belakang komanya adalah angka 9. Angka berikutnya 8.777,1. Nah, ini satu angka di belakang komanya adalah angka 1. Maka taksiran atasnya 8.778. Taksiran bawahnya 8.777 dan taksiran terbaiknya adalah 8.777, karena satu angka di belakang komanya adalah angka 1 ya anak-anak, maka taksiran terbaiknya mengikuti sesuai dengan aturannya. Nah, untuk menaksir kepuluhan terdekat, kalian lihat
angka satuannya. Nah, pada bilangan pertama 5.368,5. Angka satuannya berapa ya? Ya, angka 8. Maka untuk taksiran atasnya dia menjadi 5.370. Karena taksiran atas seperti kalian tahu dibulatkan ke atas semuanya ya. Kemudian taksiran bawah menjadi 5.360. Dan taksiran terbaiknya menjadi 5.370 karena satuannya itu angka 8. Angka berikutnya 7.568,8. Taksiran atasnya adalah 7.570. Taksiran bawahnya 7.560. Nah, taksiran terbaiknya berapa anak-anak? Karena ini satuannya angka 8, maka dibulatkan ke atas ya, menjadi 7.570. Angka berikutnya 8.777,9. Taksiran atasnya 8.780. Taksiran bawahnya 8.770. Dan taksiran terbaiknya karena satuannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas, yang puluhannya ditambah 1 menjadi 8.780. Bilangan yang terakhir 8.777,1. Taksiran atasnya 8.780. Taksiran bawahnya 8.770 dan taksiran terbaiknya menjadi 8.780 karena satuannya angka 7 ya. Nah, sampai sejauh ini paham bukan? Nah, sekarang lanjut kita ke taksiran ke ratusan terdekat. Bila kalian ingin menaksir ke ratusan terdekat, maka yang kalian perhatikan adalah angka puluhannya. Nah, pada bilangan pertama, puluhannya adalah angka 6. Maka taksiran ke atasnya adalah 5.400. Ya, puluhannya ini ditambahkan ke depan, angka 6-nya dihilangkan. Kemudian taksiran bawahnya menjadi 5.300. Sedangkan taksiran terbaiknya, lihat di sini. Puluhannya adalah angka 6, angka 5 ke atas dibulatkan ke atas. Nah, ratusannya ditambah 1, kemudian puluhannya hilang ini menjadi 5.400. Bilangan kedua 7.568,8. Taksiran atasnya adalah 7.600. Kemudian taksiran bawahnya 7.500 dan taksiran terbaiknya adalah 7.600 karena angka puluhannya adalah angka 6. Lanjut 8.777,9. Taksiran atasnya 8.800. Taksiran bawahnya 8.700 dan taksiran terbaiknya adalah 8.800. Ya, lihat di puluhannya, ingat. Kemudian angka yang terakhir 8.777,1. Taksiran atasnya adalah 8.800. Taksiran bawahnya 8.700 dan taksiran terbaiknya 8.800. Taksiran ke ribuan terdekat. Nah, untuk taksiran ke ribuan terdekat, perhatikan angka ratusannya. Nah, di sini angka ratusannya 3, maka taksiran ke atasnya 6.000. Karena taksiran atas angka 1 sampai angka 9 ditaksir ke atas semua ya anak-anak. Kemudian taksiran bawahnya 5.000. Ya, karena ditaksir ke bawah semuanya. Sedangkan taksiran terbaiknya adalah 5.000. Kenapa? Karena di sini bilangan ratusannya adalah di bawah angka 5, yaitu angka 3. Maka ini dihilangkan dan taksiran ribuannya menjadi 5.000.
Kemudian angka berikutnya 7.568,8. Taksiran atasnya 8.000, taksiran bawahnya 7.000. Nah, taksiran terbaiknya berapa ini anak-anak? Di sini angkanya adalah 5, maka ditaksir ke atas dan ribuannya ditambah 1. Ditambah 1.000 maksudnya ya. Jadi menjadi 8.000. Kemudian bilangan berikutnya 8.777,9. Taksiran atasnya 9.000. Kemudian taksiran bawahnya ada 8.000 dan taksiran terbaiknya adalah 9.000 ya, karena ratusannya angka 7. Nah, angka terakhir 8.777,1. Taksiran atasnya menjadi 9.000, taksiran bawahnya 8.000, dan taksirannya yang terbaik adalah 9.000. Ya, karena ini ratusannya adalah angka 7. Nah, sekarang kita belajar taksiran bilangan pecahan. Taksiran pecahan biasa dan campuran, yaitu menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, anak-anak, ada 2 cara yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran kali ini, yaitu cara pertama dengan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan. Nah, ini gambar garis bilangan untuk pecahan 5/6. Jadi dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 1. 1 ini sama dengan 6/6 ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat di sini. Untuk pecahan 5/6 lebih dekat dia ke 0 atau ke angka 1. Ya, dia lebih dekat ke angka 1. Maka itu pecahan 5/6 dibulatkan ke 1. Jadi dia berubah menjadi angka 1 karena pembulatan. Nah, sampai segitu paham dulu ya. Nah, contoh berikutnya, bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Nah, ini pecahan campuran anak-anak, yaitu bilangan biasa dengan pecahan campuran ya. Nah, kita sekarang buat garis bilangannya lagi. Untuk membulatkan pecahan campuran, kalian hanya perhatikan pecahannya saja. Nah, angka 2-nya disimpan dulu ya. Kita bulatkan yang 1/4-nya saja. Pada garis bilangan kalian lihat di sini. 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan angka 1. Sekarang kalian lihat 1/4. Nah, pada garis bilangan 1/4 ini lebih dekat kemana? Ke angka 0 apa ke angka 1? Ya, dia lebih dekat ke angka 0. Maka itu 2 1/4. Tadi sudah Miss jelaskan bahwa angka 2 ini dipisah dulu ya. Karena 1/4 itu lebih dekat ke angka 0, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi pecahan 2 1/4 dibulatkan ke angka 2. Nah, sekarang kita belajar taksiran pecahan biasa dan campuran dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan angka 2. Hanya pembilangnya saja ya anak-anak. Nah, perhatikan. Bila hasil perkalian dari pembilang yang dikalikan 2 tersebut sama dengan atau lebih besar dari penyebutnya, maka dibulatkan ke 1. Dan bila hasil perkalian pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Bulatkan pecahan 1/2 ke satuan terdekat.
Nah, seperti yang dengan caranya mengalihkan pembilang dengan angka 2, maka angka 1 ini dikalikan 2. Hasilnya adalah 2. Nah, pembilang 2 itu sama dengan penyebutnya 2. Maka 1/2 itu dibulatkan ke 1 ya, karena hasil dari perkalian pembilangnya itu sama dengan penyebutnya. Ya, maka dibulatkan ke 1. Contoh berikutnya. Bulatkan pecahan 3/4 ke satuan terdekat. Nah, sekarang kita kalikan pembilangnya 3 dikali 2. Hasilnya berapa anak-anak? 6 ya. 6 itu lebih besar daripada 4. Nah, pembilang 6 lebih besar dari penyebut 4. Maka 3/4 ini dibulatkan ke 1. Ya, perhatikan tata caranya di sini agar kalian ingat, bila dia hasil perkalian pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dibulatkan ke 1. Nah, contoh yang terakhir, bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Nah, pecahan 1/4 pembilangnya adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya 2 ya anak-anak. Nah, karena 2 itu lebih kecil dari penyebut 4, maka dia dibulatkan ke berapa? Ya, dia dibulatkan ke 0. Maka 1/4 dibulatkan ke 0. Nah, sampai segitu dulu, paham untuk pembulatan bilangan pecahan? Ya, semoga mengerti ya. Taksiran berikutnya yaitu taksiran desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan, persepuluhan, dan perseratusan terdekat. Nah, sama seperti tadi, untuk bilangan di bawah 5 yaitu 4, 3, 2, dan 1 itu dibulatkan ke bawah. Sedangkan untuk bilangan yang angka 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas ya anak-anak. Nah, contohnya yaitu bulatkan pecahan desimal 3,74. Nah, coba sekarang kita bulatkan ke satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, yang mana angka yang kalian perhatikan? Angka 7 atau 4? Per 100-nya apa per 10-nya? Ya, kita lihat yang angka 7 ya anak-anak, karena dia lebih dekat ke satuannya. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah angka 7. Jadi angka 7 adalah persepuluhannya. Kalian lihat di sini angka 7 itu lebih daripada 5. Nah, sesuai dengan aturannya, kalau dia angka 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi angka 4. Jadi angka 7 ini dibulatkan ke atas dan satuannya ditambah 1 menjadi angka 4. Kemudian ke per-10 terdekat. Ke persepuluhan ini artinya angka 4 ya. Nah, untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka perseratusannya. Untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah angka 4. Nah, angka 4 ini kurang daripada 5. Jadi sesuai dengan aturannya dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7 ya, karena 4 ini di bawah 5. Taksiran persen.
Taksiran persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat dengan cara memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih daripada 5, bulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jadi sama ya caranya seperti taksiran desimal. Ya, mari kita lihat contohnya. 18% dibulatkan menjadi 20. Karena angka 8 itu lebih daripada 5, jadi dibulatkan ke atas. Kemudian 73% dibulatkan menjadi 70. Karena angka 3 ini kurang daripada 5, jadi dibulatkan ke bawah ya anak-anak. Kemudian contoh yang ketiga, 35% dibulatkan menjadi 40. Karena satuannya itu adalah angka 5. 5 sama dengan 5. Jadi dibulatkan ke atas. Ya, gampang kan? Nah, sekarang kita berlatih penaksiran operasi hitung bilangan cacah dan pecahan. Contohnya, pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, perhatikan di sini. 2457 ditambah 4743. Untuk membulatkan atau menaksirkan ke ratusan terdekat, maka kalian pakai penaksiran terbaik ya. Kalian di sini lihat untuk ratusan, kalian harus perhatikan bilangan puluhannya. Nah, di sini karena puluhannya adalah angka 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, angka 4 ini ditambah 1 menjadi 2500. Ditambah 4743. Nah, di sini puluhannya adalah angka 4, maka dibulatkan atau ditaksir ke bawah. Jadi 4743 menjadi 4700. Nah, sekarang kalian tinggal tambah aja. 2500 ditambah 4700 menjadi 7300. Nah, untuk soal berikutnya, pembulatan ke ribuan terdekat. 2457 ditambah 4743. Nah, untuk menaksir ke ribuan terdekat, kamu harus lihat ratusannya. Nah, di sini ratusannya adalah angka 4. Maka dibulatkan ke bawah ya anak-anak. Jadi hilang dia. Kemudian menjadi 2000. Angka berikutnya itu 4743. Nah, ratusannya adalah angka 7. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 5000. Sekarang tinggal ditambah aja. 2000 ditambah 5000 sama dengan 7000. Nah, pembulatan pecahan sekarang. Pembulatan ke satuan terdekat. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kita pakai cara yang kedua aja ya, biar gampang. 21/6. Angka 2-nya disimpan dulu anak-anak. Nah, 1/6 ini pembilangnya adalah angka 1. Nah, sekarang 1 dikali 2 adalah 2. 2 lebih kecil daripada 6, maka dia dibulatkan ke 0. Jadi, pecahan 21/6 ini dibulatkan ke 2, angka 2. Kemudian ditambah 3/4. 3/4 ini pembilangnya adalah angka 3. Sekarang kalikan 2 ya. Dikali 2 hasilnya 6. Nah, kemudian setelah dikali 2 hasilnya 6, maka 6 lebih besar daripada 4. Penyebutnya 4, maka dia dibulatkan ke 1. Jadi kira-kira 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pembulatan ke satuan terdekat dari pecahan desimal, yaitu 3,5 ditambah 2,3. 3,5 itu satu angka di belakang koma atau persepuluhannya adalah angka 5, maka dibulatkan ke atas menjadi angka 4. Kemudian 2,3 ini persepuluhannya adalah angka 3, maka dibulatkan ke bawah menjadi angka 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Satu contoh lagi, pembulatan persepuluhan terdekat. Nah, untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka kalian lihat angka perseratusannya.
1,76 itu perseratusnya adalah angka 6. Ya, jadi dia dibulatkan ke atas menjadi 1,8. Pecahan desimal 2,83 itu perseratusnya adalah angka 3, maka dibulatkan ke bawah menjadi 2,8. Nah, tinggal tambahkan saja 1,8 ditambah 2,8 sama dengan 4,6. Nah, untuk pembulatan persen, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat, kalian lihat di sini satuannya adalah angka 7. 47% dibulatkan menjadi 50%. Sedangkan 23% karena satuannya adalah angka 3, maka dibulatkan menjadi 20%. 50% ditambah 20% sama dengan 70%. Nah, untuk latihan di rumah, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Dikerjakan di buku latihannya ya anak-anak. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.